sudah hadir pula di hadapan kita semua. Yang paling cantik nih, yang sengaja datang dari Bandung, Prof. Nia Kurniati, SHMH, Guru Besar Hukum Agraria dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih Prof. kehadirannya. Betul-betul menjadi booster ya buat kita bahwa kelompok pencapir itu bisa menghadirkan dan dihadiri oleh orang-orang seperti Prof. Nia, akademisi yang sudah punya ikon tersendiri gitu ya. Kemudian Dr. Dodi Syafnur SHMKN, notaris Kota Medan yang sengaja juga hari ini datang dari Medan. Dr. Dodi ini member di kelompok pencapir, tapi saya baru sekali ini kopi darat sama Pak Dodi. Jadi kita happy ketemu Pak Dodi hari ini. Sebelumnya kita mengangkat arbitrase ya, karena memang masih ada hawar-hawar ya. 15 anggota kelompok pencapir pada tanggal 2 sampai 5 Oktober 2023 telah mengikuti pelatihan dasar dan lanjutan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau APS yang diselenggarakan oleh IARB bekerjasama dengan FH Unpad. Dosen kami, pengajar kami nih, mentor kami ada Pak Jafar ya. Ada hal yang menarik karena sepanjang pengetahuan kami ya, kita mengenal arbitrase itu ya hanya begitu-begitu saja, tapi setelah kita mendalami ternyata arbitrase itu luar biasa. Ada beberapa poin yang memang harus kita kritisi dan kita tanggapi sebagai notaris. Contohnya di pasal 9 ayat 2, di situ perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa harus dibuat dalam bentuk notaril ya. Apabila para pihak tidak bisa membuatnya secara bawah tangan seperti itu. Nah, ini adalah suatu peluang ya buat notaris untuk masuk ke dalam untuk lebih mengenal arbitrase. Kemudian Pak Jafar juga menceritakan kepada kami bahwa arbitrase itu sebetulnya meringankan beban notaris karena di dalam prosesnya arbitrase itu hanya melibatkan pihak-pihaknya saja. Jadi notaris kalau memang sudah mau membuat perjanjian itu harus memberikan saran ya. Udahlah pakai arbitrase aja. Karena kalau arbitrase kita sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada para pihak yang terlibat. Sementara kita rada miris juga, banyak sekali teman-teman notaris yang sekarang turut tergugat karena memang forum of choice-nya adalah melalui pengadilan. Nah, pada topik kali ini menarik ya, karena kita ingat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa objek arbitrase itu katanya di sini disebutkan hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangan yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Bukan kelompok pencapir rasanya kalau kita tidak memberikan ya insight-insight baru atau memberikan ide-ide kepada para pihak yang bersangkutan, dan juga bisa jadi memberikan tambahan nuansa kepada rezim sebelumnya yang hanya membicarakan arbitrase berkutat pada bilang bisnis saja ya Pak Dodian. Itu yang membuat kita akhirnya meraise isu tentang arbitrase pada penyelesaian sengketa pertanahan. Nah, itu prolog dari saya. Kita akan mulai dengan bumper video untuk mengingatkan kepada kita tata tertib dan etika mengikuti Zoom pada kelompok diskusi ini, dan juga untuk memperkenalkan figur para narasumber yang hadir pada hari ini. Silakan.
kita akan mulai langsung dari Pak Dodi ya, paparan dan mungkin sedikit memancing ya untuk tema arbitrase pada penyelesaian sengketa pertanahan pada hari ini. Silahkan bisa dibantu ya itunya materinya. Oke, terima kasih. Jangan dulu, biar Pak Dodinya muncul dulu mukanya. Ya, nanti dulu ya. Nah, ini dia Pak Dodi. Pak Dodi, notaris dari Medan. Silakan Pak. Akhirnya keluar. Udah keluar. Udah. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada inisiator atau ketua Ibu Dr. Dewi Teti yang telah mengundang saya jauh-jauh dari Medan ke Jakarta untuk sebagai hadir dalam grup diskusi kelompok pencapir. Sangat inspirasi bagi saya untuk membuat kelompok pencapir ini menambah hasanah wawasan bagi anggotanya. Salam hormat saya juga kepada Prof. Ania dari Fakultas Hukum Unpad yang telah hadir dari Bandung ke Jakarta. Kami dua-dua dari luar kota hadir sangat luar biasa di kelompok pencapir di Jakarta ini. Oke, baik. Bicara kita arbitrase pada penyelesaian sengketa pertanahan. Di Indonesia saat ini dikenal arbitrase melalui Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, berbicara arbitrase terkait pertanahan atau komersialnya ya, sering ditemukan seperti akte PPJB ya, akte sewa menyewa tanah dan sebagainya. Kalau dalam akte PPJB tersebut dimasukkan klausula arbitrase, jadi sudah clear dan tidak menjadi masalah ya Bu Dewi. Yang jadi masalah sekarang adalah AJB-nya. AJB ini biasa produk dari PPAT ya. Nah, PPAT ini belum mengakomodir ya, akomodir klausula arbitrase karena formatnya sudah baku. Jadi kita harapkan juga dari diskusi ini ada masukan kepada Kementerian Agraria atau kepala BPN untuk agar ada pilihan penyelesaian sengketa itu melalui arbitrase. Selama ini banyak melalui pengadilan ya, penyelesaian sengketa dalam akte jual beli yang format dari produk dari PPAT. Nah, ini menjadi sering menjadi pertanyaan dari rekan-rekan notaris, kenapa sampai saat ini BPN ya atau Menteri Agraria belum memasukkan klausula arbitrase. Sementara dari produk PPJB ini adalah produk notaris. Nah, di sini sudah jelas pihak notaris sebagai pintu awal ya, pintu awal untuk menganjurkan kepada para pihak agar ada pilihan sengketa ya, pilihan sengketa dalam klausula tersebut bisa memilih apakah melalui arbitrase, apakah melalui pengadilan. Jadi ada plus dan minusnya di sini ya, plus dan minus atau positif dan negatifnya. Ya. Sering menjadi kalau berbicara terkait pertanahan sering ditemukan bersifat publiknya ya, seperti sertifikat ganda atau sertifikat palsu dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa diklaim melalui arbitrase. Nah, sertifikat ganda palsu dan sebagainya ini hanya dapat diklaim melalui ranah pidana ya, sementara untuk pembatalan hak sertifikat melalui ranah TUN ya, tata usaha negara. Nah, kalau notaris bertindak sebagai PPAT sering
tidak ditemukan klausul arbitrase karena sifatnya baku, apa yang saya sampaikan tadi di awal, karena formatnya tersebut dari Badan Pertanahan Nasional dan ini tidak bisa diklaim melalui arbitrase. Sementara arbitrase formatnya aktenya bisa sebagai akte PPJB, akte saya menyewa, atau misalnya saya menyewa tower ya atau BTS yang disewa dari pemilik tanah ke pihak ketiga, itu sering menjadi sengketa ya. PPJB notaris itu transaksi bisnis, jadi bisa mencantumkan klausula penyelesaian sengketanya melalui arbitrase. Nah ini jelas dan clear bahwasanya ini bisa menjadi pintu awal dari para notaris untuk memberikan masukan atau arahan kepada klien lah kita katakan ya, atau para pihak untuk melakukan penyelesaian sengketanya atau klausula tersebut melalui arbitrase. Sementara BPN itu sendiri tidak mau merubah format bakunya yang jadi masalah, AJB format dari BPN tidak bisa diklaim oleh arbitrase. Nah ini saya tanya sendiri kepada info dari lembaga BANI, ini lagi diupayakan ya ke Kementerian Agraria agar ada pilihan sengketa ya, pilihan sengketa melalui arbitrase dalam klausula akte PPAT. Nah, notaris seharusnya memberikan anjuran kepada klien atau para pihak untuk memasukkan klausula arbitrase dalam akte PPJB tersebut. Nah, para pihak bisa memilih penyelesaian sengketa apakah melalui arbitrase atau melalui pengadilan. Di sini ada plus dan minusnya ya. Dari sisi positif, penyelesaian sengketa arbitrase ini sifatnya mandiri ya, sifat mandiri bisa melalui arbiter ad hoc atau lembaga BANI. Nah ini kebetulan Bu Dewi dan teman-teman kemarin sudah mengikuti ya workshop pelatihan IRB dari lembaga BANI. Kenapa mengikuti pelatihan tersebut? Saya rasa agar lebih pede ya Bu Dewi apabila ada perkara terkait dengan PPJB notaris tersebut. Jadi bisa Bu Dewi dan rekan-rekan lainnya untuk melakukan sebagai arbiter ad hoc atau arbiter yang ditunjuk oleh lembaga BANI sendiri ya. Arbiter lembaga BANI itu ada sekitar 150 orang, itu udah ada listnya dari BANI, itu bisa dilihat dari website BANI sendiri ya. Nah sisi positif yang kedua itu adalah prosesnya cepat ya, 180 hari selesai perkara yang mulai dibuka oleh arbiter atau ad hoc atau majelis arbitrase, 180 hari tersebut harus selesai ya, dan putusannya itu bersifat final and binding ya, final dan mengikat. Lalu yang ketiga bersifat rahasia ya, persidangan arbitrase tersebut bersifat rahasia, dilakukan tertutup. Sehingga kenapa dilakukan tertutup? Agar pihak luar atau pihak yang tidak masuk dalam sengketa tersebut tidak mengetahui adanya terjadi timbul sengketa di antara para pihak. Nah ini ada sisi positif agar apabila terjadi proyek-proyek yang ingin didapatkan oleh para pihak yang bersengketa, pemohon dan termohon tersebut bisa didapatkan kembali ya. Lalu fleksibel ya, fleksibel artinya persidangan arbitrase ini tidak kaku seperti di pengadilan ya. Mereka bisa memilih arbiter sendiri ya, arbiter ad hoc sendiri, dan yang ketiga majelis arbitrase ditunjuk oleh ketua pengadilan atau lembaga BANI sendiri ya. Lalu yang kelima, arbitrase itu diupayakan ya penyelesaiannya secara mencari solusi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Jadi setiap persidangan arbitrase itu masih ada pintu untuk melakukan
musyawarah ya. Beda di pengadilan di awal. Jadi setiap mulai dari awal pembukaan sampai sidang jawaban dari termohon, pemeriksaan saksi ya, jawaban replik ya, itu bisa dilakukan untuk mencari musyawarah. Lalu yang berikutnya yang keenam, dicari dahulu solusi upaya damai baru dapat diputuskan. Jadi setiap persidangan bisa dilakukan upaya perdamaian. Nah ini sisi negatif ya dari arbitrase ya. Tadi positif, yang negatifnya harus ada ya klausula sengketa arbitrase. Jadi kalau tidak ada klausula arbitrase dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak, arbitrase atau lembaga bani berhak menolak perkara tersebut dan diarahkan ke pengadilan negeri ya. Lalu yang kedua, pengadilan negeri itu perjanjiannya by law ya, dari negara ya. Udah ada kesepakatan dari negara kepada warganya. Lalu yang ketiga, perdamaian di arbitrase itu bisa dilakukan kapan saja dalam proses sidang arbitrase setiap tahap demi tahap. Yang keempat, arbitrase tidak mengenal presiden ya. Arbitrase itu by case ya, case by case artinya. Nah, jadi arbitrase itu diputuskan berdasarkan hukum yang berdasarkan keadilan dan kepatutan ya. Lalu arbitrase itu memutus perkara berdasarkan aspek bisnisnya ya, aspek perdagangannya. Lalu sengketa konstruksi paling besar presentasinya oleh arbitrase. Jadi sengketa pertahanan ini Bu Dewi ya, sekarang yang kedua setelah sengketa konstruksi, yang pertama ratingnya ya dalam list bani 75%, lalu sengketa pertahanan ini sekitar 50% ya. Nah, sengketa pertanahan biasa juga disebut dengan sengketa properti ya. Sengketa properti kita misalnya pembangunan tower apartemen ya di Jakarta atau kota-kota besar lainnya lagi banyak sengketa yang masuk sekarang diselesaikan dalam pembangunan tower apartemen. Kenapa? Misalnya begini Bu Dewi. Misalnya pihak developer properti tersebut telah menjual properti apartemen tersebut kepada kliennya atau nasabahnya, tetapi tidak selesai juga untuk pembangunannya, lalu tidak dilakukan AJB atau PPAT sampai saat ini. Itu sering menjadi permasalahan ya. Jadi masih dalam tataran PPJB berarti. Iya, PPJB. Nah, itu satu. Kedua, pembangunannya juga tidak selesai. Bisa jadi developernya lari entah kemana ya, tidak tahu rimbanya. Lalu sewa tanah tower pemancar BTS ya, semacam pemancar Telkomsel begitu. Jadi misalnya ada Bu Dewi punya tanah di Jagakarsa, ingin menyewakan kepada orang lain, lalu orang lain itu menyewakan kembali ke BTS ya, provider. Jadi ini sering menjadi permasalahan ya. Nah, ini sudah banyak penyelesaian sengketanya melalui arbitrase, perkaranya sudah banyak sekitar 50% ya. Nah, ini BOT ya, BOT terkait dengan tower tadi atau Build, Operate and Transfer atau BGS, perjanjian bangun guna serah, merupakan pemanfaatan barang milik negara, daerah berupa tanah atau oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Nah, lalu kemudian ada prosedur atau mekanisme itu di bani ya. Prosedurnya yang pertama yaitu mengajukan permohonan ke bani agar diregistrasi oleh pemohon ya. Lalu yang kedua, harus ada klausula arbitrase di kontrak atau perjanjian, merupakan itu kewenangan bani. Kalau tidak ada klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bani, penegasannya itu bani berhak menolak ya kalau tidak ada ya Bu Dewi.
Jadi itu menjadi kewenangan dari pengadilan ya. Lalu yang ketiga itu ada surat kuasa dari advokat yang mewakili pemohon dan termohon apabila para pihak atau klien tersebut yang bersengketa tidak hadir langsung untuk mengikuti persidangan di arbitrase. Lalu yang keempat, penunjukan arbiter dari para pihak. Nah, ini penunjukan arbiter ini ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Para pihak bisa memilih arbiter ya, yang ingin menyidangkan perkara mereka. Nah, arbiter ini ada mempunyai hak ingkar juga ya, apabila diketahui oleh para pihak atau advokat atau kuasa hukumnya ada hubungan keluarga saudara atau semenda ya, ada hubungan finansial dan lain-lain sebagainya. Itu bisa pemohon atau termohon untuk melakukan hak ingkar untuk melakukan pergantian arbiter agar menjaga netralitas persidangan dari arbitrasi tersebut. Nah, ini pengertian arbitrase menurut Undang-Undang 30 tahun 99 pasal 1 angka 1. Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Nah, ini apabila Bu Dewi atau para hadirin yang ingin mengajukan untuk berminat untuk menjadi arbiter, itu sudah jelas disampaikan oleh undang-undang, yaitu cakap melakukan tindakan hukum, lalu berumur paling rendah 35 tahun, lalu tidak mempunyai hubungan keluarga saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, lalu tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Ya. Nah, ini hak ingkar tadi ya, sudah saya sebutkan. Nah, ini perkara banding yang tidak perlu eksekusi pengadilan dilakukan secara mandiri oleh para pihak, jumlahnya sebesar 75% ya. Ini perkara artinya putusan banding arbiter tersebut bersifat sukarela ya, artinya para pihak wajib melaksanakan putusan yang telah diputuskan oleh para arbiter ya. Para pihak diwajibkan melaksanakan putusan banding secara sukarela, artinya wajib dipatuhi oleh para pihak. Nah, ini jenis sengketa pertahanan di banding dibuat PPJB oleh pihak developer tetapi tidak lakukan AJB PPAT ya. Sengketa sertifikat ganda atau palsu tidak masuk ranah banding, terkait yang pertama adalah adanya dokumen palsu atau yang dinyatakan palsu, lalu dokumen yang tersebut disembunyikan oleh pihak lawan, lalu yang ketiga keputusan diambil dari hasil tipu muslihat. Terima kasih Pak Dodi atas pemantiknya ya, atau pemanasan nih untuk kita kembali memperdalam tentang apa sih arbitrase itu dan seberapa penting untuk notaris arbitrase itu ada di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sekilas ya, kalau kita bisa resumekan bahwa kalau di dalam PPJB sudah banyak ya Pak ya, PPJB sewa menyewa, apalagi kontrak-kontrak yang memang bersinggungan dengan tanah seperti tadi misalnya untuk apartemen dan segala macam, tetapi itu masih dalam batasan kepengikatan ya, pengikatan bukan kepada AJB-nya, karena format AJB itu katanya belum bisa ya ditambahkan klausul arbitrase.
karena memang kita bicara tentang format sih ya, bukan sesuatu yang sifatnya perjanjian buku 3 terbuka. Nah, padahal di dalam arbitrase sendiri kan kalau kita lihat akte jual beli pasti ada sesuatu yang sifatnya bisnis di situ ya. Tidak hanya pengalihan hak atas tanah, tetapi ada harga ya kan, ada beberapa beberapa kontrak-kontrak bisnis juga yang melalui akte jual beli itu. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa ini adalah sesuatu yang bagus karena final and binding, coba cepat dan terukur biayanya. Saya nggak akan bilang murah ya, tapi terukur biayanya. Kalau murah emang nggak murah juga ya. Nah, yang terpenting adalah untuk kita para notaris di sini tuh klausula tersebut bisa melepaskan notaris dari panggilan-panggilan yang nggak perlu. Karena kembali lagi kita sebutkan bahwa arbitrase ini melibatkan hanya pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian. Nah, itu akan mensimplify karena sebetulnya memang rohnya yang seperti itu ya. Akte otentik itu adalah bukti yang bicara sendiri. Jadi tidak harus melibatkan siapa yang buat dan maksudnya notaris ya yang membantu membuat dan segala macamnya. Jadi memang kita sudah harus mulai mensosialisasikan, membiasakan dengan klausula-klausula arbitrase ini. Nah, itu yang dari Pak Dodi sampaikan untuk kemudian nanti Prof Nia akan tambah memperdalam pembahasan tentang arbitrase untuk pertanahan. Pak Jafar, stay ya. Saya soalnya juga nanti akan meminta insight dari Bapak setelah Prof memaparkan. Terima kasih. Mangga Prof. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan yang hadir secara luring di sini dan juga kepada para hadirin yang bergabung lewat online. Nah, di sini juga saya ingin menyapa terlebih dahulu. Ternyata di sini ada Profesor Bu Dewi, Profesor Lindawati ya. Iya, Pak Tan Linda. Oh, Pak Profesor Tan Linda dari Universitas Maranatha. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di acara Kelompok Pencapir edisi 46. Nah, mungkin tanpa menunggu banyak ini juga apa yang perlu disampaikan karena mengingat juga waktu ya supaya kita bisa diskusi. Tadi sudah dikemukakan oleh Bapak Dr. Dodi berkaitan dengan Prof katanya kurang keras. Oh, kurang keras. Kurang keras. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Dr. Dodi terkait dengan lebih kepada prosedur daripada arbitrase itu. Nah, di sini saya pertama-tama ingin menyampaikan bahwa saya bukan maksud untuk menggarami lautan ya, karena mungkin di sini juga para hadirin sudah banyak yang memahami tentang arbitrase, tetapi barangkali berkaitan dengan arbitrase pertanahan ini binatang apakah itu sesuatu yang selama ini mungkin tidakkah gitu ya ada di bentuk arbitrase pertanahan. Nah, saya berani untuk menyampaikan paparan ini karena memang disertasi saya berada di bawah bimbingan promotor saya Profesor Dr. Priyatna Abdul Rashid, yang mana saya ini bagian daripada disertasi saya sebetulnya arbitrase pertanahan. Tetapi pada saat itu prosedur BANI-nya masih belum yang seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan udah diperbarui ya dengan prosedur tahun 2022. Kita sengaja loh mengundang Prof karena disertasinya ini. Ya, kebetulan Prof Priyatna ketua promotor saya waktu itu. Pertama-tama ini saya beri judul sesuai dengan permintaan daripada penyelenggara arbitrase pada penyelesaian sengketa tanah. Di sini sebagai pengantar Ya mangga. ingin disampaikan Seru nih gambar-gambar. sebagai pengantar bahwa sengketa pertanahan dalam bahasa konflik dikategorikan sebagai manifest konflik dan emerging konflik. Manifest konflik ini artinya konfliknya nyata, timbul ke permukaan. Kemudian pihak-pihaknya sudah teridentifikasi. Ini berbeda dari konflik ya. Kalau sengketa ini sudah teridentifikasi pihak-pihaknya berhadapan langsung dalam suatu sengketa yang sedang berlangsung.
atau berkelanjutan dan tidak dicapai jalan keluar yang memuaskan kedua belah pihak, sehingga deadlock. Nah, pada prinsipnya, setiap masalah yang dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, selama tidak dilarang oleh undang-undang, dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Nah, ini sebagai catatan. Kemudian, seiring bunyi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 3099 menyebutkan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Selanjutnya, next slide. Next slide. Next ya. Ini ada sedikit harus diselaraskan dulu ininya formatnya sebentar. Dulu ya Pak Dodi ya. Pak Dodi, jadi sebetulnya ya kan tadi Prof Nia bilang bahwa setiap masalah yang diselesaikan melalui perdamaian kecuali ditentukan oleh undang-undang itu dapat dilakukan melalui arbitrase harusnya ya kan. Nah permasalahannya ini adalah kenapa kok di pertanahan tidak acceptable untuk orang BPN. Atau kita tanya dulu ya komentar dari Pak Jafar. Pak Jafar sambil menunggu Prof Nia beberes nih, gimana Prof tentang statement bahwa kenapa katanya BPN belum membuka peluang ini? Terima kasih. Saya diberikan kesempatan. Terdengar Bu suaranya? Ya, terdengar. Ya, baik. Pertama ingin mengucapkan selamat dan sukses bagi ini luar biasa kelompok pencapir ya. Luar biasa. Mantap. Dalam Kita kangen loh beberapa sama Bapak. kegiatan selalu leading. Terima kasih ini kelompok pencapir. Ini sudah ada atensi perhatian terhadap arbitrase. Oh iya, terima kasih. Kemudian Lanjut. Ya ini kok malah dimatiin semua. Jangan dong Pak Jafar lagi bicara. Pak, di unmute Pak. Ya. terdengar Bu? Ya sudah terdengar. Dengar. Baik, terima kasih luar biasa. Ini izin Prof Nia. Saya lanjut atau bagaimana Prof Nia? Ya, sambil sudah nunggu, belum join Prof Nia-nya. Silakan Pak Jafar. Terima kasih, ini luar biasa Prof Nia sudah join di sana. Kemudian Pak Dr. Dodi juga ya sudah join di sana. Salam kenal juga. Ini kebetulan Prof Nia ini sama-sama satu alma mater ya. Terima kasih Prof. Berbicara mengenai pertanahan ini sangat menarik, apalagi dikaitkan dengan aspek penyelesaian sengketa begitu ya. Tentu bicara mengenai pertanahan, saya melihat ada paling tidak ada 3 aspek. Yang pertama aspek administratif, kemudian yang kedua aspek privat, kemudian yang ketiga aspek umum ya. Nah ini tentu kita mesti pilah-pilah kapan ini terkait pertanahan aspek-aspek itu muncul. Nah ini yang paling penting perhatian kita adalah terkait dengan penyelesaian sengketa yang terkait dengan pertanahan. Nah, kita tidak semata-mata penyelesaian sengketa itu di Badan Peradilan Negara, akan tetapi dapat juga diselesaikan di luar peradilan negara. Nah, itu salah satunya melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Tentu, nah ini ada peran notaris ataupun PPAT. Sesuai dengan UU-JN, Undang-Undang Jabatan Notaris, baik notaris maupun PPAT itu ada fungsi yaitu memberikan advice, Bu Dewi, memberikan advice kepada klien-klien kita.
kepada nasabah-nasabah kita. Ya, salah satunya adalah terkait dengan penyelesaian sengketa. Jadi dalam penyelesaian sengketa itu tidak hanya di luar, tidak hanya di peradilan negara, namun juga bisa dilakukan di luar peradilan negara. Kemudian ini peranan notaris ini sangat strategis dari awal. Notaris, PPAT, pembuat produk, akta otentik. Nah, ini karena itu ada gagasan untuk penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar peradilan negara. Nah, namun demikian di akta-aktanya memang di akta PPAT AJB ini nampaknya masih standar ya, Bu. Masih standar. Karena itu upaya itu sejalan dengan politik hukumnya, politik hukum di negara kita. Mana yang masuk administratif, mana yang masuk ke ranah privat. Nah, tentu ini ada porsi-porsinya. Mungkin Pak itu saja Jafar, dulu, Pak Bu Jafar, Dewi. Pak Jafar, saya sebentar aja. Saya mau make sure aja. Berarti kalau misalnya di pasal 5 ayat 1 yang mengutarakan bahwa arbitrase itu hanya perkara perdagangan, berarti kan sebetulnya dagang tanah ini kan jual beli juga harusnya masuk dong, ya kan Pak? Ya, itu tadi ada 3 aspek, Bu. Ada 3 aspek. Pak Dodi sudah mention juga tadi di awal. Ada aspek administratif, perdata, dan ranah lainnya tadi. Nah, tentu di sini mana yang aspek perdatanya. Nah, tentu porsinya. Tentu di sini mesti ada underlying-nya seperti ya Undang-Undang 30 mengatur mengenai hukum perdagangan. Namun di samping itu ada undang-undang di luar Undang-Undang 30 itu seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian Undang-Undang mengenai kesehatan, kemudian Undang-Undang mengenai peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Itu penyelesaian sengketanya dapat dilakukan di luar peradilan negara. Tentu di sini inisiatif menurut saya, Bu, inisiatif untuk mendukung dalam penyelesaian sengketa pertanahan juga tentu itu harus didorong oleh adanya underlying-nya yang lebih tegas lagi. Mungkin itu, Bu. Siap Pak. Jadi memang kita sekarang menunggu underlying yang lebih kuat lagi untuk bisa akhirnya kita bisa memasukkan atau mengubah meminta BPN untuk mengubah format, tidak terlalu rigid untuk urusan AJB, harus ada opsi lain apabila ada perselisihan bisa melalui arbitrase. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Pak Jafar insight-nya. Kita akan lanjutkan ke Prof Nia ya. Silakan Prof. Terima kasih. Mulai lagi ya. Ya, mangga Prof. Ini saya ingin sampaikan perbedaan konflik dengan sengketa. Nah, berdasarkan Permen ATR BPN 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan dijelaskan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sedangkan konflik pertanahan itu adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Kemudian ini sedikit ingin menyampaikan, tadi kayaknya ini dilewat aja ya, karena udah disampaikan oleh Pak Dodi tadi mengenai PS, arbiter, perjanjian arbitrase, para pihak dan lembaga arbitrase saya lewat. Nah ini sejarah mungkin sedikit bisa dikemukakan ya, sejarah arbitrase di Eropa. Dahulu arbitrase ditunjuk setelah sengketa lahir. Sekarang arbitrase ditunjuk sebelum sengketa melalui suatu perjanjian. Kemudian dahulu arbitrase digunakan untuk sengketa antara kerabat untuk menjaga hubungan baik. Sekarang objek sengketanya lebih pada hubungan dagang atau bisnis. Kemudian dahulu arbiternya yang dipilih, yaitu orang yang telah dikenal baik oleh para pihak.
Sekarang dalam hal pemilihan arbiter tidak sebebas dahulu. Selain dalam hal latar belakang keahlian, juga institusi. Nah, karakteristik arbitrase. Ini karakteristik arbitrase. Ini. Oh, betul. Sulit, nggak kayak yang kayak Pak Dodi bilang. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Pelan-pelan. Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa ditangani oleh pihak ketiga yang bersifat netral, yang telah ditunjuk. Hukum dan juga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti yang dimiliki. Kelima, merupakan sistem peradilan yang diawasi oleh para pihak yang bersengketa, bukan negara. 6, putusannya bersifat final and binding berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah diajukan untuk memutuskan sengketa oleh para pihak dan juga menunjukkan bahwa para pihak secara sukarela akan melaksanakan putusan apapun yang dihasilkan. Dan proses arbitrase setelah putusannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh negara. Berlaku untuk semua jenis arbitrase, baik komersial, industri, dan sebagainya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, serta peraturan mengenai arbitrase di beberapa negara hampir sama seperti halnya dalam konteks hukum, acara arbitrase, objek arbitrase, dan lainnya. Arbitrase dan sengketa pertanahan. Arbitrase dapat menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan. Nah, arbitrase pertanahan lebih memadai untuk menyelesaikan kasus sengketa pertanahan bagi kalangan dunia perniagaan. Karena dapat memberi manfaat berupa prosedur sederhana, proses cepat, wasit profesional di bidang pertanahan, dilakukan dengar pendapat secara hukum yang disepakati, melalui negosiasi, mediasi, putusan final dan mengikat, akan mengakhiri sengketa, dan pentaatan putusan yang bersifat sukarela jika diingkari dapat dipaksakan secara yuridis oleh pengadilan melalui pendaftaran putusan arbitrase di pengadilan negeri. Kemudian penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi kasus perdata menurut pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG, serta praktek penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang 399 menjadi landasan pemikiran, gagasan pembentukan arbitrase pertanahan dan pelembagaannya sebagai bagian dari sistem hukum penyelesaian sengketa. Nah, konsep arbitrase pertanahan yang dikembangkan dari praktek-praktek penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh tetua adat atau ninik mamak atau hakim perdamaian sebagai wasit. Nah, mengapa arbitrase? Ada pertanyaan di sini. Ada kelebihan dan ada kelemahan. Dalam gambar ada plus minusnya. Nah, kelebihannya menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah biayanya. Tapi tadi sampaikan murahnya relatif ya, Bu Dewi. Iya. Kemudian arbiternya dapat dipilih berdasarkan keahlian dan tidak harus ahli hukum. Kemudian sifat putusannya yang non-publikatif. Lalu proses perkaranya yang tidak begitu formal dan fleksibel. Dan adanya pilihan hukum sesuai dengan kehendak para pihak. Hanya ada kekurangannya yaitu sulitnya mempertemukan kehendak para pihak untuk menyerahkan ke arbitrase. Tidak dikenalnya azas preseden. Sehingga terkadang ditemukan keputusan yang berlawanan. Kemudian tidak mampu memberikan jawaban atas semua sengketa hukum. Dan keputusan arbitrase sangat bergantung bagaimana arbiter yang memeriksanya. Nah, ini bentuk arbitrase. Bentuk arbitrase itu bisa ad hoc, arbitrase yang bersifat insidentil atau sementara. Kemudian arbitrase terlembaga merupakan badan arbitrase yang terlembaga atau bersifat tetap. Memiliki anggaran dasar, pengurus, dan hukum acara arbitrase.
Dan barangkali ini untuk arbitrase pertanahan harapannya ke sini ya. Ya. Sejauh ini memang sudah banyak sengketa tanah yang diselesaikan melalui arbitrase, tapi karena konfidensial jadi tidak di-upload ke permukaan, tidak diketahui oleh halayak ramai. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, azas dalam arbitrase kita lewat aja ya. Kemudian ada yang menarik nih, azas ex aqua et bono. Putusan yang seadil-adilnya mengacu kepada wewenang hakim untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan apa yang mereka anggap adil. Ini kelebihannya ya. Kemudian azas penyelesaian damai. Mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri, atau dengan bantuan mediator atau konsiliator, atau pihak ketiga lainnya, yang independen dan atau dengan bantuan majelis arbitrase yang bertindak sebagai mediator atau tim mediator yang jika disepakati oleh para pihak. Nah ini saya membahas mengenai pertanahannya ya. Pengertian tanah, hak atas tanah, dan sengketa pertanahan. Ini sedikit aja diulas. Bahwa tanah itu dalam arti bukan sekarung tanah tetapi permukaan bumi. Permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya secara langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. Kemudian di sini ada hak atas tanah. Hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan ruang di bawah tanah. Kemudian sengketa pertanahan dirumuskan sebagai pertikaian atau perselisihan yang menjadikan hak tanah sebagai objek persengketaan. Makna sengketa saya lewat aja ya. Sebentar. Tidak dapat memicu terjadinya sengketa tanah, banyak sekali indikatornya berada pada ranah hukum publik maupun hukum privat. Dan sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang ada kaitannya dengan perdagangan. Sejauh ini itu yang menjadi poin. Nah ini saya lewat lagi aja karena tadi udah. Nah subjek objek. Kalau pas lagi. Ya begitu Bu, pelan-pelan. Slide-nya Ibu pelan-pelan. Ada Kayaknya nggak ada gambar ini deh. Enggak ada. Coba deh. Nah, ada. subjek objek. Subjeknya WNI, Badan Hukum, dan WNA dengan pembatasan menurut undang-undang. Kemudian objeknya tanah negara, tanah adat, dan tanah HPL. Ini pemahaman ini perlu kita pegang karena nanti berkaitan dengan sengketa. Nah, pemberian hak atas tanah ini ada fakta hukumnya dan fakta empirik. Kalau fakta hukum dia bisa terjadi karena ketentuan undang-undang melalui penetapan hak karena konversi, perubahan dari hak atas tanah lama dengan hak atas tanah baru, kemudian ketentuan hukum adat. Ketentuan hukum adat ini berkaitan dengan penguasaan fisik, tidak tertulis tetapi bisa menjadi dasar untuk terbitnya hak atas tanah. Nah, fakta empirik tanah negara, ada tanah HPL, tanah terlantar, tanah milik adat, tanah absenti, tanah timbul, dan seterusnya. Nah, hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan ruang bawah tanah. Nanti itu kaitannya dengan perjanjian itu nanti tadi. Menegaskan pada hubungan hukum konkret antara subjek dengan objeknya. Nah, ini menegaskan hubungan konkret antara subjek dan objeknya. Ini ada potensi penambahan jenis hak atas tanah. Sejauh ini ruang bawah tanah dan ruang atas tanah itu belum masuk kategori hak atas tanah, tapi ininya alas haknya
baru perizinannya. Nah, pengembangan pengertian otentik hak atas tanah. Ini tadi udah disampaikan ya, hak atas permukaan bumi. Terus kemudian hak atas tanah, ini saya lewat aja ya, biar waktunya biar enggak. Nah, Undang-Undang 6 2023 UCK, tanah ruang yang terbentuk pada RAT RBT dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan HGB HP HPL. Batas kepemilikan tanah pada RAT oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan RTR yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Batas kepemilikan pada RBT diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, pemanfaatan dan atau pemberian hak atas tanah ini juga saya lewat aja ya. Nah, mengapa tanah? Nah, di sini ada 3 poin. Arti penting tanah. Secara kodratis selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah untuk memenuhi kebutuhannya sehingga penguasaan dan pemilikannya perlu diatur secara merata dan adil. Pentingnya tanah bagi manusia ada 2 faktor. Pertama, karena sifatnya tanah adalah benda kekayaan yang bersifat tetap bahkan menguntungkan, sehingga merupakan modal utama bagi sebagian terbesar rakyat Indonesia dalam melangsungkan kehidupan. Kedua, terdapat kenyataan bahwa tanah merupakan tempat mendirikan bangunan, gedung untuk tempat tinggal atau kegiatan usaha, dan sumber mata pencaharian lainnya, bahkan merupakan tempat manusia dikebumikan saat meninggal dunia. Korelasinya di sini yang penting. Dalam falsafah rakyat Indonesia, konsep hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Untuk mengatur hubungan hukum antara individu dengan tanah, diterbitkan berbagai jenis hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan pemberian haknya. Pemberian hak atas tanah harus sesuai dengan RTR karena tanah merupakan ruang RTR karena tanah merupakan ruang darat sebagai satu kesatuan wilayah dan tempat manusia untuk hidup lain melakukan kegiatan dan melangsungkan kehidupannya. Jadi ini arti penting daripada tanah. Kemudian kategori lembaga hak atas tanah ada hak privat dan hak publik, kita sudah tahu semua ya. Ini saya lewat aja. Ada hak menguasai negara, HPL, pakai publik. Oke. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan. Bisa orang perorangan, bisa perorangan dengan badan hukum, bisa perorangan dengan instansi pemerintah, badan hukum dengan badan hukum dengan instansi pemerintah, badan hukum dengan masyarakat, instansi pemerintah dengan instansi pemerintah atau BUMN, instansi pemerintah dan masyarakat dengan masyarakat. Sebetulnya data ini ada persentasenya, tapi itu pada saat saya disertasi, jadi persentasenya udah nggak valid. Ini valid lagi dengan sekarang. Nah, sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan adalah berkaitan dengan hak-hak keperdataan baik oleh subjek hak maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap objek tanah dan pokok permasalahan mengenai pengingkaran atas kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian mengenai pengusahaan atas bidang tanah dalam hak pengelolaan. Nah ini, objek sengketa dalam arbitrase. Saya mengutip dari buku Prof. Priyatna Abdul Rashid, menyebutkan lebih dari 7 permasalahan yang bisa dibawa ke arbitrase. Salah satunya adalah sengketa pertanahan, yang mana pertikaian atau perselisihan yang menjadikan hak tanah sebagai objek persengketaan dalam hubungan hukum keperdataan. Makanya saya kasih warna merah nih, kuning, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa tanah bisa dijadikan objek arbitrase. Nah ini, tanah sebagai objek perdagangan. Tanah sebagai objek perdagangan, sini ada angka 1 nih, bisa dijadikan objek jual beli. Kemudian 2, bisa dijadikan objek hak tanggungan. Ketiga, ini copyright ya, sertifikat lah. Kemudian keempat, nah dari sini ada gambaran ya,
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan, kata pasal 5 Undang-Undang 3099. Lalu kemudian ke atas nih, ini, tanah sebagai objek hukum yang bersifat tidak netral. Itu menurut pendapat Prof. Mokhtar Kusumatmaja. Kenapa demikian? Karena tanah itu punya multifungsi. Fungsi sosial, budaya, ekonomi. Di sebelah barat lewat sini bisa tak Kak? Lewat kono. Tolong Di sebelah ya, barat. ya, tolong ya di mute. Aduh, ampun. Terus Prof. Ketutup. Iya, ya, terus. Nah, di sini tanah sebagai objek perbuatan hukum perikatan dapat menjadi objek perjanjian jual beli yang diatur di dalam KUH Perdata buku 3, pasal 1320, 1338 dan 1457. Ini kita semua udah tahu ya isinya. 1457 itu mengenai jual beli. Nah, di sini saya kasih tanda merah. Tanah sebagai benda tidak bergerak bersifat tidak netral, bukan objek perdagangan. Saya kasih tanda tanya. Dan ini menjadi diskusi buat kita ya. Tanah sebagai- Nah, penyelesaian sengketa tanah via medarb atau arbitrase. Mediasi arbitrase atau langsung ke arbitrase. Nah, ruang lingkup perdagangan yaitu kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, haki. Nah, itu menurut penjelasan pasal 56. Nah, ini udah masuk ke ranah arbitrase pertanahan. Nih, landasan penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan. Ada beberapa dasar hukum nih. Yang pertama Pancasila, terdiri atas 5 sila yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang menjiwai putusan arbitrase pada penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan. Kemudian ini Undang-Undang Dasar 45, salah menulis ini asisten saya, harusnya pasal 33 ayat 3. Nah, kemudian di sini ada TAP MPR nomor 9 tahun 2001, yaitu pasal ini TAP MPR ini pasal 5 ayat 1 huruf E, memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria. Jadi ini ada satu bagaimana konflik pertanahan diselesaikan yang terjadi. Nah, Permen ATR BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan sebagai implementasi ya dari TAP MPR ini. Kemudian ada Undang-Undang 48 2009. Nah, di dalam Undang-Undang 48 2009 pasal 24 ayat 3-nya disebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Ini yang menjadi landasan arbitrase, lembaga arbitrase bisa menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yaitu dengan Undang-Undang 3099 dan ini dari Undang-Undang 48 2009 tentang ini ya susunan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 38 ayat 2 huruf E, fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman antara lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ayat 3-nya, ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ya, kita udah punya Undang-Undang 3099 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ini agak filosofisnya di sini ya. Walaupun ini detail tapi saya akan bacakan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 Jungto Undang-Undang 3099 dimungkinkan cara arbitrase bagi penyelesaian sengketa bidang pertanahan. Penyelesaian sengketa tanah melalui arbitrase dapat dipilih oleh para pihak dengan memuatnya sebagai klausul dalam suatu perjanjian atau dituangkan dalam perjanjian khusus setelah sengketa terjadi. Jika demikian dalam strukturnya, maka dimungkinkan untuk membentuk arbitrase yang diadakan secara khusus atas persetujuan para pihak atau ad hoc dengan menggunakan landasan hukum tersebut. Kemudian di dalam Undang-Undang 3099 pasal 5 ayat 1 terdapat pembatasan tentang objek sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase, yaitu sengketa di bidang perdagangan yang mengenai hak yang menurut hukum peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
Kemudian pasal 66B beserta penjelasannya itu disebutkan tadi ada pembatasannya ruang lingkup objek sengketa di arbitrase. Kemudian, nah ini yang paling bawah nih. Di dalam ruang lingkup kegiatan-kegiatan tersebut, itu tadi yang saya bilang perdagangan dan lain-lain, sesungguhnya aspek bidang pertanahan hadir. Atau dengan kata lain, kegiatan tersebut akan menggunakan tanah sebagai objek yang sama. Sebagai contoh, untuk melaksanakan kegiatan bidang penanaman modal secara langsung atau direct investment, tanah merupakan salah satu faktor penting yang akan diperhitungkan oleh penanam modal. Beragam bidang penanaman modal yang tidak bisa dilepaskan dengan kebutuhan tanah seperti bidang industri, pariwisata, permukiman, infrastruktur. Nah, perolehan hak atas tanah dan kepastian hukum kepemilikannya akan menjadi perhatian utama sebelum investor masuk menanamkan modalnya. Lambatnya, itunya lambat, maksudnya ibu itunya pakai slideshow. Lanjut. Saya bilang gimana caranya lanjut? Oh, ini agak nggak bisa dulu gimana? Nih sebentar mungkin. Nah, ini penyelesaian sengketa pertanahan melalui arbitrase dalam teori dan praktek. Penggunaan arbitrase bagi penyelesaian sengketa bidang pertanahan telah dilaksanakan oleh BANI. Dalam hal ini telah menjatuhkan putusannya nomor 190/2 Romawi /ARB /BANI/2004 tentang pembatalan perjanjian service apartment agreement blok P antara pemohon dan termohon yang berisi penyerahan hak pengelolaan nomor 3 Desa Benoa seluas kurang lebih 12.575 meter persegi dari pemohon kepada termohon untuk dijadikan HGB yang selanjutnya tertera di atas sertifikat nomor 709 Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat 2, Badung, Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali, atas nama termohon seluas kurang lebih 12.575 meter persegi. Majelis arbitrase pada BANI menyatakan pula bahwa putusan arbitrase adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak. Izin saya mendapatkan putusan arbitrase ini dari Prof. Priyatna, tetapi ditutup identitasnya. Jadi kasusnya memang real ada ya. Nah, arbitrase muncul sebagai reaksi atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berjalan lamban, mahal, dan terkadang tidak dapat dieksekusi. Arbitrase dengan sifat yang informal, tertutup, biaya terukur, dan efisien diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara lebih memenuhi harapan para pihak. Saya mengutip dari Prof. Maria Sumarjono. Nah, di sini nilai tambah mediasi arbitrase pada penyelesaian sengketa pertanahan. Putusan final dan mengikat, arbiter memiliki kewenangan penuh membuat perjanjian yang bersifat final dan mengikat. Hemat waktu dan biaya, mediasi dan arbitrase dalam satu tahapan yang berurutan dan terpisah, sehingga lebih efektif dan biaya menjadi terukur meskipun proses mediasi tidak membuahkan hasil. Fleksibel karena mediasi arbitrase bersifat luas, sehingga memungkinkan prosesnya dibuat cocok untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian sebagai alternatif, meskipun belum tentu semua sengketa pertanahan dapat ditempuh melalui mediasi arbitrase, tapi setidaknya dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa pertanahan. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Penentuan sengketa pertanahan yang dapat diserahkan penyelesaiannya pada arbitrase. Kemudian penentuan tentang arbiter yang dapat memenuhi kualifikasinya, yaitu mampu bersikap independen dan memahami peta permasalahan tanah. Ketiga, memahami ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis berkenaan dengan masalah tanah. Memahami prinsip-prinsip hukum berkenaan dengan pertanahan, kemudian penentuan tentang cara pengangkatan arbiter, tata cara syarat pengajuan serta pemberian keputusannya, dan tata cara pelaksanaan keputusan arbitrase. Kemudian penentuan sifat putusan sebagai final and binding. Nah, ini mungkin yang agak penting nih
Ya. Konsepsi penyelesaian sengketa pertanahan secara damai di luar pengadilan melalui wasit atau dalam arbitrase ya, dalam perspektif hukum adat. Saya mengkaitkannya korelasinya dengan hukum adat karena dasar daripada pertanahan atau hukum agraria adalah hukum adat. Sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama. Dan oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat. Saya mengutip dari Pak Profesor Busyar Muhammad. Kemudian penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat diidentifikasikan dalam bentuk upacara-upacara ritual. Bertujuan mendapatkan dari supernatural dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, ketulusan hati para pihak untuk duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa difasilitasi oleh tokoh adat merupakan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Nilai spiritualitas dari ritual yang dilaksanakan menandakan penyelesaian sengketa mendapat persetujuan dan pemantauan dari supernatural. Maka para pihak tidak leluasa untuk kembali bertikai setelah sengketa mereka diselesaikan melalui pola adat. Nah, arbiter dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan menyandang amanah. Candra, yaitu bulan yang menyinari segala tempat yang gelap. Kemudian Tirta, air yang membersihkan segala tempat yang kotor. Kemudian Sari, itu bunga yang harum baunya sehinggalah hawa sekelilingnya menjadi sedap. Cakra, yaitu dewa yang mengawasi berlakunya keadilan di dunia ini. Nah, pada masyarakat adat, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit analog dengan arbitrase. Tokoh adat atau arbiter adalah orang yang punya karisma, yang memahami dan menguasai norma, kaidah hukum, adat dengan pola kekeluargaan, serta menegakkannya dalam kehidupan masyarakat. Ini korelasi antara arbitrase dengan dasarnya hukum adat, yaitu karena hukum agraria Indonesia dasarnya adalah hukum adat. Nah, ini masih lanjutan konsepsi penyelesaian sengketa pertanahan secara damai di luar pengadilan melalui arbitrase. Filosofi keadilan yang ditegakkan dalam penyelesaian sengketa adalah keadilan komunal. Adalah keadilan di mana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil oleh ketua atau tokoh adat sebagai wasit yang analog dengan arbiter dalam penyelesaian sengketa. Kemudian pada masyarakat adat, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit melalui arbitrase analog dengan arbitrase tadi sudah disampaikan. Para petugas hukum di dalam masyarakat adat melahirkan di dalam penetapan-penetapannya apa yang hidup sebagai rasa keadilan di dalam masyarakat. Dengan penetapan itu rasa keadilan dituangkan dalam bentuk konkret. Nah, dasar hukum agraria Indonesia adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dua kali. Nah, upaya mencari penyelesaian damai menurut peraturan dan prosedur BANI, perdamaian, putusan perdamaian dan arbitrase. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi ya, ini lewat aja. Oke, lanjut lagi. Ini ada dalil. Ini dalil dari disertasi saya. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui arbitrase merupakan akhir dari perjalanan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Kemudian penghargaan dan penghormatan terhadap sesama menjadi tolok ukur pentaatan putusan arbitrase. 4. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dapat tercipta dalam ruang hidup yang damai dan sejahtera. Keempat, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan jika ada niat untuk menyelesaikannya. Ya, dalil dari disertasi Ibu. Nah, ini kesimpulannya. Saya izin. Pada sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah yang menimbulkan keresahan sosial yang timbul sebagai ekses penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dapat diselesaikan secara yudisial non-litigasi melalui made-up atau proses silang dan atau arbitrase. Yang kedua, nota kesepakatan yang disiapkan oleh mediator dalam proses mediasi arbitrase secara khusus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak
akan mengikat para pihak pada proses arbitrase yang akan menghasilkan putusan arbitrase yang final dan mengikat. Ketiga, mediasi arbitrase adalah kesepakatan dalam mediasi dituangkan dalam putusan arbitrase yang bersifat final and binding. Arbitrase pertanahan dapat hadir. Keempat, mediasi arbitrase dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang memenuhi azas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kelima, kelemahan daripada mediasi disempurnakan oleh arbitrase yang bersifat final dan mengikat dalam suatu proses penyelesaian. Keenam, dengan perluasan terhadap objek sengketa dalam arbitrase yang antara lain meliputi aspek tanah, memberi celah bagi penyelesaian sengketa pertanahan melalui arbitrase, antara lain terbukti pada penyelesaian sengketa pertanahan oleh Bani dengan putusan yang telah saya sebutkan tadi. Ini ada saran-saran dari pemikiran saya, bahwa di dalam rancangan undang-undang pertanahan yang akan datang, yang mana undang-undang pertanahan sudah diinisiasi dari tahun 2000 tapi tidak pernah disepakati, disetujui, dan kemudian di-drop lagi dari prolegnas dan sekarang lagi dimunculkan lagi. Di dalam rancangan undang-undang pertanahan disarankan ada chapter penyelesaian sengketa pertanahan melalui arbitrase yang menerapkan pasal arbitrase pertanahan yang terlembaga, dalam arti bukan ad hoc. Karena marwah arbitrase dengan putusannya yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang timbul dari mata hati untuk menyelesaikan sengketanya secara damai, tidak ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan. Mencerminkan penyelesaian sengketa pertanahan yang final and binding, enforceable, executable, dan tentunya bersifat win-win solution. Kedua, menjabarkan indikator-indikator kelayakan kasus yang dapat diselesaikan melalui arbitrase dan Bani punya kompetensi untuk menyelesaikan. Tiga, membuka kamar khusus arbitrase pertanahan di dalam Bani. Keempat, memuat pasal mediasi arbitrase atau made-up atau kombinasi antara mediasi dengan arbitrase sebelum para pihak masuk ke arbitrase, ditawarkan mediasi dengan arbiter yang sama tetapi fungsinya sebagai mediator. Ketika mediasinya berhasil, dituangkan dalam putusan kesepakatan yang dicapai melalui mediasi oleh majelis, dituangkan dalam putusan arbitrase yang final and binding, enforceable, dan executable. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Prof atas paparannya. Bisa di ini? Bapak, Ibu stop. Oh iya. Terima kasih paparannya. Tadi narasumber pertama Dr. Dodi menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan, kemudian Prof Nia menyebutkan tentang kelemahan dari arbitrase. Ya, waktu kita belajar juga dengan Pak Jafar, kita sudah seperti apa? Belajar arbitrase itu seperti meraba-raba ya Pak Jafar ya, karena katanya tidak ada preseden ya, karena sidangnya dalam keadaan tertutup semua. Nah, oleh karenanya Prof Nia menyebutkan itu sebagai suatu kelemahan karena masing-masing perkara dapat berbeda putusannya ya Prof ya, seperti itu. Dan juga ada asas arbitrase yaitu putusan ex abono, meminta putusan yang seadil-adilnya. Oleh karenanya kita minta putusan yang seadil-adilnya. Ini juga ada pertanyaan yang serupa. Saya bilang ini bisa menjawab bahwa arbiter itu mempunyai kompetensi yang luar biasa karena itu dia mempunyai kewenangan untuk memutus yang seadil-adilnya, harus berpengalaman, tadi sudah disebutkan juga 15 tahun, tidak harus sarjana hukum tetapi mempunyai kompetensi sebagai arbiter. Nah, kembali lagi kepada rezim Undang-Undang 30 tahun 1999 di mana bahwa disebutkan bahwa untuk perkara arbitrase itu seputar perdagangan, sengketa perdagangan. Nah, bagaimana statusnya dengan tanah? Tadi Prof Nia juga sudah menyebutkan bahwa tanah bersifat tidak netral dan bukan objek perdagangan. Tapi kan kita nggak keren ya kalau memang tidak mengikuti zaman. Disebutkan juga bahwa sesungguhnya pertanahan ini hadir di setiap
kegiatan ekonomi, kegiatan perdagangan, kegiatan bisnis. So tadi disebutkan bikin apartemen di atas tanah, bikin pariwisata di atas tanah, ya kan? Bikin pabrik industri di atas tanah. Semua tidak ada yang tidak melibatkan tanah ya untuk urusan-urusan bisnis seperti tadi. Oleh karenanya seharusnya memang sudah mindsetnya berubah, melibatkan pertanahan ini tidak ansih hanya pada perkara pengadilan di pengadilan, tetapi memberikan opsi bahwa pertanahan ini juga harus hadir di APS dan mediasi. Nah, sarannya, wah luar biasa nih. Sarannya adalah arbitrase pertanahan itu bikin lembaga dong, tidak hanya ad hoc, tapi ada lembaganya. Atau bikin kamar khusus arbitrase di BANI. Seperti itu. Saya pikir ini wrap up-nya cantik banget. Izin Prof, tadi saya sedikit memfoto karena kita biasa kalau memang temanya menarik, kita biasa masukin ke media supaya kita bisa membuat suatu konklusi. Karena kelompok pencapir ini bukan cuma ngadongeng, tetapi harus ada konklusi yang bisa kita jadikan saran juga kepada pihak yang berkepentingan. Oke, menarik sekali. Tadi sudah sampai 160 orang join dan di sini ada sekitar 15 orang juga gabung secara offline, makanya agak sedikit eho-eho, berisik ibu-ibu gitu ya. Nah, saya akan berikan kesempatan dulu untuk nanti ya. Untuk yang raise hand ada Pak Ihsan Lubis. Pak Ihsan Lubis ini saya sudah dapat bisikan dari Pak Dodi, katanya ketua Pengwil ini sumut. Wah, terima kasih sudah gabung. Luar biasa emang kelompok pencapir. Saya jadi kader, banyak sekali dokter yang ikut, profesornya ada. Aduh, terima kasih ya sudah bergabung dan kalau misalnya ada ide-ide menarik yang bisa kita raise untuk jadi suatu tema, monggo di Japri aja atau di DM aja di IG saya Dr. Dewi Tenti gitu ya. Temanya ini dong supaya kita jadi lebih menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum itu dinamis loh. Segala sesuatu bisa kita upayakan untuk bisa disesuaikan. Oke, mangga Pak Ihsan Lubis, Ketua Pengwil ini sumut mau bertanya kepada siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas kepada kita semua. Ya, terima kasih. Sangat menarik dan sangat energik saya lihat kelompok pencapir atau apa? Teringat saya masa Soeharto dulu. Pak Ihsan Lubis, kelompok pencapir itu kelompok notaris, pembaca, pendengar, dan pemikir. Jadi saya kira dengan bahasa terjemahan atau kepanjangan dari kelompok pencapir tersebut bisa kita tingkatkan ini supaya ada semacam medianya atau jurnal sehingga kita bisa kirim tulisan. Itu urusan Pak Dodi lah Pak. Nah, jadi silakan begini. Pertanyaannya apa Pak? Nah, begini. Ini pertanyaannya baik kepada Pak Dodi maupun kepada Prof. Ada hal yang menarik sebenarnya. Kita lihat lahirnya arbitrasi. Lahirnya arbitrasi ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan, dan akan tetapi ada beberapa hal yang perlu artinya menjadi perhatian kita bersama. Pertama, tentang arbitrasi ini, wadahnya ini setidak-tidaknya ini harus bisa diarahkan menjadi tunggal supaya keputusan yang diambil itu lebih berwibawa. Karena yang saya tahu dan yang saya dengar, lembaga arbitrasi ini lebih daripada satu. Jadi ini penting untuk penguatan. Lebih dari apa? Lebih dari satu. Kalau tidak salah ada Dewan Sengketa Indonesia, entah apapun namanya, tapi yang jelas lebih daripada satu. Jadi kalau seandainya dia tunggal, dia lebih kokoh dan kuat. Kemudian akan tercipta satu kode etik yang bisa memberikan marwah daripada anggota arbitrasi ini lebih kuat. Karena sebagaimana kita ketahui, untuk putusan arbitrasi ini
seringkali mengalami hambatan dalam arti kata eksekusi. Meskipun disampaikan tadi baik oleh Pak Dodi maupun Bu Prof, ini final and binding, tapi eksekusinya itu sering mengalami hambatan yang cukup serius. Oke, baik Pak Iksan, kita sudah menangkap bahwa untuk masalah lembaga dan masalah eksekusi, ya, siap. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iksan. Nah, ini akan langsung dijawab oleh siapa nih, Prof apa Pak Dodi dulu? Nanti Pak Jafar tolong bantu ya, karena ini urusannya dengan yang tadi. Pertanyaan selalu ada kepada kami, notaris dan masyarakat, males di arbitrase, kenapa? Ada masalah dengan eksekusi, padahal waktu kami belajar kemarin, yang baru belajar, itu masalahnya sedikit ternyata, yang tidak applicable itu sedikit. Nah, ini kita perlu data juga supaya membuat kita lebih semangat ya, membunyikan klausula arbitrase ini di dalam akte-akte kita. Oke, Pak Dodi, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Pak Iksan Lubis, ini beliau adalah ketua saya di Sumatera Utara. Harus hormat sama ketua. Salam hormat ya, tulang ya Pak Ketua. Jadi pertanyaan tadi pertama adalah lembaga, kenapa lembaga arbitrase itu tidak lebih dari satu ya. Memang ada beberapa lembaga arbitrase yang kita kenal ya. Kita contohkan ada lembaga arbitrase konstruksi, Abadapski ya, lembaga administrasi perbankan yang syariah juga ada ya, selain dari Dewan Sengketa maupun yang awalnya itu adalah dari BANI ya, Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Nah, di sini undang-undang tidak tegas menyebutkan hanya ada satu wadah lembaga arbitrase. Nah, ini perlu direvisi undang-undang Pak Iksan ya, Undang-Undang 3099 ini, atau Pak Iksan bisa sebagai motivator ya untuk judicial review ya ke Mahkamah Konstitusi ya. Semoga di kemudian hari hanya ada satu lembaga arbitrase ya. Diupayakan adalah lembaga Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI. Nah, yang berikutnya Pak Iksan, bagaimana hambatan dalam eksekusi ya terkait dengan putusan arbitrase. Di sini perlu saya sampaikan bahwasanya putusan arbitrase tersebut bersifat sukarela ya Pak Iksan ya. Artinya para pihak wajib tunduk dan patuh terhadap putusan yang disampaikan oleh arbiter ad hoc atau majelis arbitrase. Nah, menurut penelitian saya untuk putusan arbitrase yang mandiri itu ada sudah 75% ya Pak Iksan. Jadi sisanya 25% itu adalah yang tidak tunduk atau patuh terhadap putusan arbitrase, lalu pihak yang menang mengajukan eksekusi ya serta jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana domisili dari termohon. Ya, jadi ada 75% yang sudah tunduk dan patuh dan tunduk secara sukarela ya terkait dengan putusan arbitrase. Begitu ya Pak Iksan ya pendapat dari saya. Kita lanjut jawabannya dengan ini pendapat dari Prof Nia ya. Terima kasih Pak Iksan Lubis. Saya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dodi tadi. Sebetulnya arbitrase itu sudah final and binding. Sampai di titik itu harus dilaksanakan secara moral, itu sudah selesai sampai di situ. Jadi nggak bisa mengingkari lagi gitu, karena udah kata Prof Priyatna juga udah selesai sampai di situ. Nggak perlu lagi gitu harus didaftarkan di pengadilan gitu, seperti itu gitu ya. Kalau kita memang mau komit gitu dengan proses arbitrase ini. Tetapi ada azas di dalam Undang-Undang 48 2009 ya, bahwa hanya ada satu peradilan, yaitu peradilan negara. Nah, kemudian disinilah kekuatan eksekutor pelaksanaan putusan arbitrase ini seolah-olah
belum bisa dilaksanakan karena masih harus didaftarkan ke pengadilan negeri. Padahal semestinya dengan adanya final and binding tidak perlu lagi didaftarkan. Tetapi dengan adanya himbauan atau apa keharusan untuk didaftarkan itu antara lain tidak lain adalah untuk memberikan satu efek penguatan. Karena kalau sampai tidak bisa dilaksanakan ada satu konsekuensinya. Seperti itu. Jadi di sini mungkin membutuhkan satu komitmen atau pemahaman melalui penyuluhan bagaimana berarbitrase kepada para pihak pada saat proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu dilaksanakan hingga mencapai putusan. Dan dengan final and binding itu tidak selalu menang-menang gitu ya, tetapi win juga lose. Ada menang kalah, win lose sebetulnya. Cuman karena memang di situ damai itu yang kalah, jadi istilahnya sebenarnya nggak di dalam win-win solution itu nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, karena yang menang itu adalah ini kuasa pengacaranya itu. Yang menang itu pengacaranya ya, jadi istilahnya nasi sudah jadi bubur gitu ya. Akhirnya ya itu tadi, jadi memang membutuhkan satu sosialisasi yang lebih mendalam lagi bagaimana berproses di arbitrase, dan ini menjadi kewajiban dari kita semua lah ya, semua gitu di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk masalah kita kan diskusi harus precise juga angka-angkanya. Kita minta Pak Jafar membantu. Berapa sih sebetulnya yang tidak executable? Berapa Pak Jafar? Izin Bu. Foto ya. Gimana Pak? Di mute lagi Bapak. Jangan di mute dari sini, jangan dong. Pak Jafar mau bicara. Pak, tolong di itu ya, tolong di unmute ya. Baik, Pak, terima ya. kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memberikan catatan komentar barangkali ya, Bu. Ya, boleh. Ini Bu Tenti. Yang pertama ini terima kasih lagi atas atensi kepada arbitrase khususnya Bani. Yang kedua, dalam prinsip arbitrase itu hampir semua sengketa itu dapat diarbitrasekan, baik perdata maupun publik. Itu prinsip dulu ya, prinsip dulu dapat diarbitrasekan. Kemudian ketiga, saya sangat menghargai pandangan-pandangan dari Prof. Nia, termasuk konsep-konsep, dalil-dalil, gagasan-gagasan ini menurut saya sangat futuristik. Maju ke depan. Ya, sangat futuristik dari pandangan Prof. Nia ini. Sehingga ada tadi saran kita pahami, ada beberapa saran yang sangat luar biasa. Paling tidak ada gagasan untuk membentuk atau mendirikan atau membuat lembaga arbitrase pertanahan secara mandiri ya, lembaga. Jadi ini ada kelembagaannya, ini luar biasa. Walaupun tadi Prof. Nia juga dalam disertasinya sudah melakukan penelitian yang sangat mendalam, ternyata di arbitrase Bani pun pada tahun 2004 ya, tempo hari pada saat penelitian disertasi S3 itu Bani sudah memberikan putusan yang terkait dengan sengketa pertanahan. Ini merupakan bukti nyata bahwa arbitrase Bani juga dapat menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan. Kalau ditanya, Bu Dewi tadi bertanya, kurang lebih berapa persen ya? Berapa persen dari seluruh sengketa arbitrase yang ditangani oleh Bani sejak didirikan tahun 1977 hingga saat ini lebih dari 1.500 perkara yang diajukan ke Bani dan diputuskan. Informasi statistik, Bu Dewi,
informasi itu lebih dari 80% sebetulnya. Lebih dari 80% diselesaikan secara sukarela. Karena sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 99 itu di pasal 60 itu pasal 61 bahwa pelaksanaan dari putusan arbitrase itu dilakukan secara sukarela. Walaupun barangkali dalam proses ada upaya-upaya lain ya untuk menunda, barangkali menunda pelaksanaan dari putusan arbitrase. Informasi yang kami tahu lebih dari 80% Bu Dewi dilaksanakan secara sukarela, walaupun ya ada proses-proses upaya-upaya lain. Oke, Itu saja mungkin. Iya. Bu. Terima kasih Pak Jafar atas informasinya. Pak Iksan, ya jadi jangan berkecil hati. Ternyata 80% itu putusan arbitrase dilakukan secara sukarela. Kalaupun memang 20%-nya lagi itu bersifat penundaan. Bukan tidak bisa dieksekusi, tapi ya entar deh gitu-gitu. Oke, terima kasih ya Pak Iksan dan Pak Jafar. Nah ini di Jagakarsa ada juga yang mau bertanya. Silahkan saya serahkan kepada Ibu Nia. Yang panjang-panjang Bu Nia. Nia Kurnia ini Pak. Kurnia Asoy. Pertanyaannya nggak banyak-banyak, tapi menarik yang kita bahas hari ini. Pertama adalah proses untuk masuk ke arbitrase pasti dari perjanjian awal ya Pak ya. Bisa dalam bentuk perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian kerjasama pengadaan tanah ya biasanya ya Pak ya. Di situ ada pasal penyelesaian perselisihan, apakah itu awalnya kita bisa masukkan bahwa penyelesaian akan diselesaikan dengan arbitrase ya, atau kalau sudah tidak disebutkan tapi kalau ada masalah yang seperti saya pelajari bisa ditentukan setelah terjadinya persoalan. Nah, itu ya pertanyaan, apakah itu harus dimasukkan di dalam perjanjian pengikatan jual belinya untuk penunjukan arbitrasenya atau tidak ya. Terus yang pertanyaan kedua, apabila terjadi perselisihan di antara 10 nanyanya ya. Pertanyaan kedua adalah apabila terjadi perselisihan antara pelaksanaan itu terus ada putusan yang ada kesepakatan oleh para pihak yang menyelesaikan perkara itu, tetapi penyelesaian itu sebenarnya ada yang dirugikan, misalkan negara. Karena saya pernah ada putusan perjanjian ada tumpang tindih tanah yang harusnya itu mereka harus menyelesaikan pembayaran pajak masing-masing, tapi mereka melakukan cara yang menurut mereka adalah yang terbaik. Tapi menurut saya ini terjadi pelanggaran, gitu. Seperti mereka melakukan perbaikan gambar batas, padahal mereka harusnya melakukan pelunasan masing-masing gitu loh. Nah, dalam hal tersebut, karena kita tidak punya arbitrase sesuai tanah, apakah apabila terjadi putusan sukarela yang merugikan negara atau merugikan pihak ketiga, bagaimana fungsi arbitrase atau pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara ini untuk meloloskan atau menyatakan oh ini tidak diperbolehkan, walaupun mereka secara sukarela menyelesaikan dengan cara itu. Itu aja kira-kira. Terima kasih Ibu Nia atas dua pertanyaan yang menarik dan juga membuat nanti kita akan semakin lebih tahu ya tentang gimana sih proses daripada berarbitrase. Mangga sama Pak Dodi dulu ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Nia atas pertanyaannya. Bu Nia yang sama rekan-rekan yang lain hadir offline ya, kurang 15 orang saya lihat di sini. Pertanyaan pertama terkait dengan proses awal perjanjian ya atau agreement yang disepakati oleh para pihak, khususnya atau PPJB ya terkait dengan perjanjian notaris, disarankan kepada para pihak untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketanya, apakah melalui pengadilan atau melalui arbitrase. Jadi kita selaku kita katakan ya memberikan pandangan ya kepada klien atau tamu jadi kita di kantor agar memberikan pilihan tersebut. Adanya tadi saya sebutkan sisi positif dan negatif, di dalam flyer saya pun
Nanti saya dibagikan ya sisi positif negatif dari arbitrase ya. Nah, tentunya notaris di sini sebagai apa ya, pintu awal atau pintu masuk untuk membuat satu klausula ya dalam PPJB tersebut agar disampaikan penyelesaian sengketanya melalui arbitrase ya, karena penyelesaian arbitrase itu ya murah, cepat dan efisien ya, putusannya final and binding, mengikat para pihak ya, putusannya dapat diputuskan selama 180 hari, tidak lama-lama seperti peradilan umum, sampai dari peradilan pertama, kedua, ketiga ya, membutuhkan waktu, dan sidangnya tertutup ya, putusannya juga tidak dipublikasikan kepada khalayak umum. Artinya para pihak yang bersengketa tersebut dapat dijaga kerahasiaannya apabila para pihak atau yang bersengketa tersebut ingin mendapatkan suatu pekerjaan ya di instansi terkait ya, itu pertama. Yang kedua, terkait dengan penyelesaian sengketa antara negara dan masyarakat, ini biasanya ganti rugi tanah ya. Kalau di sini nggak ada namanya untung apa tanah, selalu ganti rugi, bukan ganti untung. Ganti untung ya. Tentunya peran fungsi arbitrase melalui arbiter ad hoc bisa di sini, Bu. Dewi Tenti juga bisa sebagai arbiter ad hoc untuk penyelesaian sengketa ya terkait dengan pertanahan apabila terjadi sengketa antara negara dengan masyarakat. Nah, sebelum dilakukan sengketa persidangan, tentunya arbiter akan mengajukan atau mengusulkan kepada para pihak untuk melakukan suatu upaya damai ya sebelum persidangan. Nah, dalam persidangan arbitrase ini upaya damai ini berbeda dengan peradilan umum lainnya. Di sini upaya damai ini dapat dilakukan setiap proses persidangan, apakah dalam pemeriksaan saksi, saksi ahli, bukti-bukti dan lain-lain sebagainya. Nah, disinilah apabila tidak dicantumkan klausula arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat membuat satu adendum ya, perjanjian. Itu pintu masuk juga kita, Bu Dewi ya, bahwasanya perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan akta notaris ya. Undang-Undang 30 sudah jelas menyebutkan. Saya rasa demikian ya, Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Pak, Bu Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau menjawab terkait dengan pengadaan tanah, ya. Penyelesaian sengketa terkait pengadaan tanah melalui arbitrase. Tadi sudah untuk mengambil kesimpulan bahwa aspek pengadaan tanah, persoalan penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah melalui arbitrase ini terkendala oleh aturan dari Undang-Undang 30/99 itu sendiri, bahwa yang bisa diselesaikan oleh arbitrase itu di bidang perdagangan ya. Nah, sekarang kalau kita mau bicara pengadaan tanah apa masuk dalam kategori perdagangan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa arbitrase itu bisa masuk di ranah publik dan bisa juga di ranah privat. Tetapi kita mesti mencermati, menelisik kasus per kasusnya seperti apa. Misalnya di dalam pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu merupakan aspek di ranah publik. Nah, di sini misalnya akan dibangun satu pembangkit tenaga listrik misalnya di suatu tempat. Nah, ini juga saya dapat informasi dari salah satu arbiter ya di Bani, bahwa ada persoalan terkait dengan pengadaan tanah di mana developer yang membangun instalasi untuk pembangkit tenaga listrik ini harus melakukan pembebasan tanah. Sedangkan pengadaan tanah atau dalam istilah undang-undang bukan pembebasan tapi pengadaan tanah itu kan harus dilakukan oleh negara ya, oleh pemerintah, dan kemudian dipunyai oleh pemerintah juga selanjutnya. Nah, tapi di sini harus ditelisik kenapa sampai kemudian pembangunan instalasi apa tadi saya bilang? Tenaga listrik ini tidak bisa dilaksanakan karena pembangunan jalan akses menuju kepada sana itu belum bisa direalisasikan. Nah, di sini kalau mau dibawa ke arbitrase memang
sulit karena di sini ranahnya publik karena pengadaan tanah nggak masuk di dalam objek daripada arbitrase. Tapi kita bisa menelisik ke dalam sana antara developer dengan si subjek pemegang hak ini, dia itu punya hubungan hukum. Kalau dia tidak bisa melaksanakan maka akan dikategorikan dia wan prestasi ya seperti itu. Nah tapi ditelisik ke lebih dalam lagi, kenapa si pemilik tanah ini sampai tidak bisa merealisasikan, melepaskan haknya kepada developer yang akan membangun. Ternyata di sana ada permasalahan. Dalam keluarga, ada beberapa pihak yang tidak bisa menerima ganti rugi. Seperti itu. Nah disinilah peran arbitrase berperan. Bagaimana arbitrase menengahi sengketa antara si subjek pemegang hak tadi dengan keluarganya itu. Nah, itu bisa diarbitrasekan. Selanjutnya itu secara tidak langsung akan berkontribusi bagi pembangunan tadi pembangkit tenaga listrik itu sendiri. Jadi karena memang hukum itu merupakan suatu sistem gitu ya. Jadi kalau memang dari sisi ini celahnya tidak dimungkinkan, kita bisa mencari celah yang lain. Nah itu dia namanya penemuan hukum pakai metodenya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Keren ya, itunya ternyata pertanyaan dan jawabannya juga. Jadi membuat kita lebih terbuka lagi. Tetap seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber bahwa 3 aspek ada ya, administrasi, perdata, dan publik. Itu yang juga kita harus perhatikan sehingga kita juga bisa memetakan ya kan ini masuk ke dalam kategori apa. Tadi juga ada yang bertanya, gimana sih cara menunjuk arbiter? Kita kan tadi sudah tahu ya, usia 35 tahun, kemudian mempunyai pengalaman 15 tahun. Ya kan, cakep dan cakep dong, biar enak dilihat. Nah, terus setelah itu ya, makanya kita bilang ke 15 peserta tadi, kita harus mulai merebranding diri, ya kan? Pak Dodi ahlinya apa? Ya kan, supaya akhirnya kalau ada apa-apa tunjuklah Pak Dodi sebagai arbiter ad hoc seperti itu. Jadi kita mulai merebranding dan salah satu yang kita lakukan oleh kelompok pencapir ini adalah memaksa para anggotanya untuk menulis ya. Ada 11 penulis nanti akan terangkum dalam buku yang kita akan launching publikasi pada hari ulang tahun kelompok pencapir keempat. Notaris emang kudu keren, notaris emang kudu banyak tahu, makanya kita harus saling berbagi ilmu dan menambah ilmu dengan mengadakan diskusi seperti ini. Setuju ya? Nah, tak terasa sudah jam 12, waktunya kita sudah harus selesai. Kita akan minta closing statement dari 2 narasumber, dari Pak Dodi dulu ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Dewi yang sudah memfasilitasi diskusi ilmiah ini. Closing statement saya ya, berbicara terkait dengan sengketa pertanahan melalui arbitrase. Di sini adalah ada peran notaris sebagai pintu awal atau pintu masuk untuk dan agar menyarankan kepada para pihak atau kepada klien kita ya untuk memberikan advis pandangan hukum apakah penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau melalui pengadilan, sehingga sebaiknya kepada notaris atau rekan-rekan notaris seluruh Indonesia agar dibukakanlah pintu selama ini dalam klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Selama ini kita selalu menjadi saksi di pengadilan, jadi agak rumit nanti waktu kita pengadilan baik kebanyakan kopas, Pak. Kopas. Kita sekarang harus membuka diri, jadi, mau pakai apa? Kan? Buka diri, mengupgrade ilmu. Ini ilmu yang terbaru arbitrase ya. Jadi supaya kita tidak pusing ya kan, sidang arbitrase pun Ibu Dewi sudah pelatihan di IRB sangat luar biasa, sejuk, aman ya, banyak makanan kata beliau. Ya saya rasa itu aja pintu awal untuk rekan-rekan notaris, berikanlah klausula kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Demikian Bu Dr. Dewi. Oke. Mangga. Terima kasih. Mungkin closing statement saya berkaitan juga dengan peran notaris di sini. Bahwa notaris ini bukan hanya membuat akta otentik, tetapi juga menjadi penyuluh ya. Menjadi penyuluh, agen sosialisasi bahwa apakah kasus ini bisa diselesaikan melalui arbitrase, apakah menjadi kompetensi arbitrase, dan indikator-indikator apa saja yang bisa diambil dari case yang dihadapkan oleh klien kepada notaris ini sehingga bisa dimasukkan ke arbitrase. Jadi di sini dibutuhkan satu
komitmen dari para notaris ini ketika menerima order jangan iya aja, tapi harus benar-benar memberikan penyuluhan hukum kepada klien kita itu supaya apa ya, karena bagaimanapun nanti akan kembali kepada pejabat umum itu sendiri kalau terjadi permasalahan. Mungkin saya lebih ke situ aja supaya seimbang dengan Pak Dodi sana. Terima kasih, tepuk tangan buat closing statement dari Prof. Nia. Ya, begitu closing statement. Memang alhamdulillah kelompok pencapir hadir itu memang salah satu tujuannya adalah notaris harus menjadi agen sosialisasi bagi peraturan-peraturan yang ada, keterkinian yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, kita lihat partisipan yang hadir di dalam online juga banyak ya, bukan hanya notaris tetapi masyarakat, akademisi, praktisi sekarang sudah mulai mengikuti diskusi ini. Buat teman-teman yang tadi bertanya, materinya nanti kita akan kasih di closing ya tentunya. Jangan di awal, nanti biasa orang Indonesia kalau udah dapat terus ngabur. Nanti kita akan kasih materinya di akhir, dan jangan lupa kalau ada yang mau melihat rekamannya itu kita bisa lihat di YouTube ya, rada narsis sedikit karena kelompok pencapir belum punya YouTube. Dr. DT menyapa itu bisa dilihat di setiap diskusi-diskusi, ada saya share di situ. Terima kasih. Nah, nanti kita juga akan ada sesi foto, jangan pergi dulu. Sebelumnya pastinya materi sudah ya di share ya. Nanti ada foto, jangan pergi dulu, dikasih materi langsung bubar. Nah, kita closingnya ya. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir secara offline di Jagakarsa, di base camp-nya kelompok pencapir, kepada Prof. Nia. Terima kasih ya Prof. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua dan menjadi pahala yang luar biasa buat Prof. yang hari ini berkenan untuk berbagi. Dengan Dr. Dodi juga yang sudah jauh-jauh dari Medan, saya jadi terharu ya kan. Terima kasih ya, karena dia anggota kelompok pencapir juga harus berpartisipasi dong, ya kan? Ingat ya, kelompok pencapir itu membuka peluang sebesar-besarnya kepada anggotanya untuk ayo kabarkan berita baik ini, sebarkan berita baik ini kepada anggota yang lain. Apa yang akan tema apa yang akan disampaikan tinggal bicara saja. Nah, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir pada hari ini secara offline dan online. Penutup biasa pantun ya, harus bilang cakep, kalau enggak dikasih makan siang. Siang-siang perut lapar. Ada yang GR dikit nih, disiapin pecel sama Mbak Ira. Pecelnya pakai kecipir. Kita diskusi biar pinter. Enggak cakep. Diskusi bareng kelompok pencapir. Sampai jumpa. Foto bersama dulu. Foto ya, berapa halaman? Ayo dibuka kameranya, ayo. Ada pecel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, belum. Waduh. Bu F. 1, 2, 3. Yang belakang berdiri. 1, 2, 3. Depan lagi Mbak, yang depan. 1, 2, 3. Yang depan diulang. Banyak yang enggak, ini makin belakang makin enggak ada. Udah biarin aja kalau gitu. Enggak ada, enggak usah. Satu lagi. Ada namanya. Ada nama. Oke, siap. Ini yang belakang masih